Shalom, ibu-ibu yang kekasih. Lama kita tidak bertemu. Saya berharap ibu-ibu semua ada dalam keadaan baik. Ya, kalau hari ini kita boleh ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak terasa kita sudah kurang lebih 6 bulan menjalani masa pandemi ini. Kita semua berharap agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Tetapi pada kenyataannya, angka kasus positif semakin hari masih semakin meningkat. Banyak orang berharap, banyak orang menanti-nanti, banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berlalu. Ya, kapan kita bisa kumpul-kumpul dengan teman, kapan kita bisa kumpul-kumpul dengan saudara seiman dengan bebas. Mungkin juga ada yang bertanya, aduh kapan kita bisa jalan-jalan ke mall, kapan kita bisa traveling. Nah, pertanyaan itu ada di dalam benak banyak orang ya. Nah, kalau fokus kita hanya kepada menanti-nanti kapan pandemi ini berakhir, maka pada akhirnya kita akan menjadi kesal, kita akan menjadi bete ya. Ibarat kalau kita berjanji untuk bertemu dengan seseorang, misalnya berjanji untuk ketemu pada jam 6. Jam 6 kita tunggu-tunggu belum datang. Kita tunggu lagi sampai setengah 7, sampai jam 7 belum datang juga. Sampai setengah 8, jam 8 belum datang juga. Pastinya kita akan menjadi kesal, benar ya ibu-ibu ya. Karena itu mari kita ubah fokus kita. Kita jangan fokus kepada menanti-nanti kapan pandemi ini berakhir. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang bisa saya lakukan selama masa pandemi ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, jadikan pandemi sebagai sebuah kesempatan. Ya, saya mau bacakan ayatnya dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu, Rasul Paulus menasehatkan kita untuk supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Memperhatikan dengan seksama itu sama dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan teliti. Nah, kalau ada sesuatu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, berarti hal itu adalah sesuatu yang penting, ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan dengan teliti adalah apakah kita sudah mengisi hidup ini dengan bijaksana, dengan arif? Apakah kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita dengan bijaksana? Mengapa kita harus memperhatikan hal ini? Karena kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan bijaksana, maka secara tidak sadar kita akan terbawa kepada kejahatan. Secara tidak sadar kita bisa melakukan dosa. Kenapa ibu-ibu? Karena daya tarik dunia itu sangat kuat, ya. Pengaruh dunia, pengaruh gaya hidup dunia itu sangat kuat. Ya, kalau kita tidak waspada menggunakan waktu kita, maka kita bisa terjerat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada lagi. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu bodoh, tetapi usahakan untuk mengerti kehendak Allah.
Tadi saya katakan judul firman Tuhan hari ini adalah jadikan pandemi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berguna. Ya, hal yang baik belum tentu berguna. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Kesempatan yang ada bisa digunakan untuk melakukan banyak hal, ibu-ibu. Nah, tapi hari ini saya akan sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi mari kita gunakan masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di tengah masa pandemi ini kita mempunyai banyak waktu luang di rumah, ya. Mari kita gunakan waktu yang ada itu untuk banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, dan kita coba untuk mendalami firman Tuhan itu lebih lagi, supaya kita bisa mengenal Allah lebih lagi. Saya percaya di tengah masa pandemi ini Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Tuhan akan banyak mengajar kepada kita, ya. Nah, banyak orang percaya yang merasa dirinya sudah mengenal Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhannya itu hanya sebatas kepada, oh, saya tahu bahwa Tuhan itu juru selamat, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Hanya sebatas itu. Padahal kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apanya yang harus kita kenal? Kita harus mengenal sifatnya, kita harus mengenal karakternya, kita harus mengenal hatinya Tuhan, kita harus mengenal pikirannya Tuhan, dan terlebih kita harus mengenal kehendaknya Tuhan. Ya. Kalau kita hanya mengenal Tuhan dengan dangkal, maka kita akan menjadi orang yang tidak tahan uji. Karena itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Contoh, ada orang percaya yang ketika mengalami suatu keadaan yang tidak baik di dalam hidupnya, dia berkata, Tuhan itu tidak adil. Saya kan sudah rajin ibadah, saya sudah rajin WBI, tetapi kenapa hal ini terjadi kepada diri saya? Kenapa tidak terjadi kepada orang lain? Itu si Ibu Anu ke gerejanya bolong-bolong, WBI-nya juga bolong-bolong, tapi kok hidupnya baik-baik saja. Kenapa hal yang buruk itu tidak menimpa kepada ibu itu, tetapi menimpa kepada hidup saya? Tuhan itu tidak adil. Ibu-ibu, saya mau tanya, apakah benar Tuhan itu tidak adil? Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada orang percaya yang berkata Tuhan itu tidak adil atau Tuhan itu tidak baik, maka orang itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Orang itu belum mengenal Tuhan dengan dalam. Jadi mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan dalam itu sangat penting, ibu-ibu. Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah. Artinya, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kalau kita tidak mengenal Allah dengan dalam, maka kita bisa binasa. Kita bisa kehilangan hidup yang kekal. Ini sangat penting, ibu-ibu. Matius 7 ayat 21 berkata,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tidak mengenal, kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah kalau kita tidak mengenal Allah dengan mendalam, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi ibu-ibu, mari gunakan masa pandemi ini untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, jadikan masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga kita yang terdekat. Sebelum masa pandemi, mungkin kita masing-masing sibuk, ya. Kita sebagai ibu rumah tangga sibuk dengan tugas-tugas kita di rumah, di dalam rumah. Kita juga sibuk dengan pelayanan kita. Suami kita juga sibuk dengan pekerjaannya, sibuk juga dengan pelayanannya mungkin. Nah, anak-anak juga sibuk, ibu-ibu, sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan pekerjaan rumahnya, ya, sibuk dengan ulangan-ulangan. Karena itu mungkin selama ini hubungan di antara anggota keluarga itu tidak mendalam, ya. Komunikasi kadang-kadang nggak nyambung, ya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Komunikasinya kurang nyambung kadang-kadang, sehingga terjadi ketegangan-ketegangan, terjadi konflik-konflik baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita mempunyai lebih banyak waktu di rumah untuk bersama-sama dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Jadi mari kita jangan lewatkan kesempatan ini begitu saja. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama anggota keluarga kita. Kita introspeksi, apakah kasih kita kepada suami kita masih seperti dulu? Masih seperti ketika kita pacaran? Masih seperti ketika kita baru menikah? Jangan-jangan hari-hari ini kasih kita sudah mulai padam, ya. Jadi mari kesempatan ini kita gunakan untuk kita bisa saling mengasihi lebih lagi. Firman Tuhan katakan bahwa kasih Kristus itu harus menjadi dasar hidup suami istri. Apa itu kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat, ya. Jadi sekalipun suami saya banyak kekurangan, kita tetap harus mengasihi suami kita, ya. Kasih Kristus itu penuh dengan pengampunan. Sekalipun suami kita mungkin kadang-kadang menyakiti kita, suami kita mungkin kadang-kadang kasar kepada kita, tetapi tetap kita harus mengasihi dia seperti Kristus mengasihi kepada jemaat. Demikian juga dengan anak-anak, ibu-ibu. Ini adalah kesempatan untuk kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan anak-anak kita. Mari kita nyatakan kasih Kristus itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, ibu-ibu, maka kita akan merasakan suasana surgawi itu ada di dalam rumah tangga kita. Kekristenan dilambangkan dengan salib. Kalau kita perhatikan salib itu ada garis yang ke atas dan ada garis yang ke samping. Garis yang ke atas itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Dan garis yang ke samping itu berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Jadi mari kita gunakan masa-masa pandemi ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan ada perintah yang utama dan yang terutama. Apa itu?
Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Lalu hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Jadi mari lewat masa-masa pandemi ini kita mau gunakan kesempatan untuk melakukan hal yang sangat penting, melakukan hal yang sangat esensi, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan memperbaiki hubungan kita dengan keluarga yang terdekat kita. Ya. Nah, yang ketiga, jadikan pandemi ini sebagai kesempatan untuk berkreasi, ibu-ibu. Ketika kita banyak waktu luang di rumah, mari kita berkreasi, kita mencoba sesuatu yang baru. Misalnya kita suka memasak, ayo kita cari resep-resep yang baru ya, supaya suami dan anak-anak juga seneng ya, masakannya enggak itu lagi. Mari kita coba masakan-masakan yang baru untuk menyenangkan keluarga kita. Lalu kalau kita senang membuat kue, sama kita juga bisa berkreasi ya, kita bisa mencari resep-resep baru untuk mencoba kue-kue yang baru. Nah, mungkin ada juga yang ibu-ibu yang senang bercocok tanam ya. Mari kita isi waktu kita dengan bercocok tanam ya. Saya juga melakukan hal ini. Kalau di rumah kita ada lahan sedikit saja, kita bisa menanam tanaman-tanaman hidroponik ya. Tanaman hidroponik itu adalah biasanya sayuran dan juga ada buah, ada cabai, ada bawang ya ibu-ibu. Nah, kalau kita bisa menanam sendiri di rumah, maka kita bisa menghemat uang belanja kita, ibu-ibu. Nah, hari-hari ini saya sedang mengikuti pelatihan online, yaitu bunga yang bisa dimakan. Namanya edible flower ya, itu ada beberapa jenis. Nah, edible flower ini nantinya bisa digunakan untuk menghias puding, ibu-ibu. Kalau kita membuat puding, pudingnya akan menjadi indah karena di atasnya itu ada bunga-bunga ya. Bisa juga sebagai garnish, jadi untuk menghiasi makanan. Nah, ibu-ibu, jadi mari kita jangan berhenti belajar ya. Ketika kita punya banyak waktu luang di rumah, mari kita gunakan waktu kita untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, mungkin di dalam diri kita itu ada potensi yang selama ini belum tergali. Mungkin sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu, tetapi selama ini kita belum melakukan. Jadi lewat berkreasi ini, potensi yang ada di dalam diri kita itu bisa muncul, ibu-ibu. Dan kalau kita gunakan ini dengan maksimal, itu akan menjadi berkat ya untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Lalu yang kedua juga, kita menjadi senang tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu bukan menjadi sesuatu yang membosankan, tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Ada suasana sukacita bersama suami, bersama dengan anak-anak. Ya ibu-ibu, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada ini. Yang pertama, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Yang ketiga, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk berkreasi, supaya kita senang, keluarga kita juga senang tinggal di rumah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada hari ini. Kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa supaya kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kami mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan keluarga kami, dan supaya kami juga
bisa berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, yang sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, Engkau memampukan setiap kami, supaya kami boleh bisa melakukan apa yang sudah kami dengar pada hari ini, supaya hidup kami sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga kami pada saatnya kami akan mendapat bagian di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan, karena kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua ibu-ibu yang mendengarkan pada hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan untuk mereka, Tuhan memperkuat iman mereka supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.